Yang selanjutnya di antara kiat agar kita selamat di zaman fitnah ini adalah dengan taat kepada para pemimpin. Ya, taat kepada para pemimpin. Sebagaimana diwasiatkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Hendaknya kalian semuanya bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada para pemimpin. Wasiat takwa adalah kunci kebahagiaan di akhirat kelak. Dan wasiat taat kepada para pemimpin ini untuk kebaikan, keamanan di dunia. Ya, karena stabilitas keamanan negara tidak akan terwujudkan kalau kita tidak taat kepada para pemimpin. Makanya Nabi SAW banyak mewasiatkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin dan sabar atas kedoliman mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, ya, mendukung mereka dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali jika mereka memerintahkan hal maksiat, maka tidak boleh ditaati, karena ketaatan kepada Allah harus lebih didahulukan daripada ketaatan kepada siapapun. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ayyuhal ikhwah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip yang sangat agung yang harus kita pegang erat-erat di zaman di mana banyak orang-orang memprovokasi, banyak orang-orang yang memanas-manasi untuk melakukan makar, pemberontakan, ya, penggulingan kekuasaan dan sebagainya. Ya, kita nggak perlu ikut-ikutan fitnah seperti itu. Ya, hendaknya bagi kita menjauhi fitnah-fitnah, nggak ikut-ikutan. Semakin kita menjauhi fitnah, itu lebih selamat daripada kita ikut terjun dalam demonstrasi, dalam aksi-aksi aksi-aksi ya yang menjurus kepada kerusakan. Nabi SAW bersabda, innas sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia, orang yang selamat adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Man sami'a bid dajjal falyan'an. Siapa yang mendengar tentang dajjal, menjauhlah. Jadi hendaknya bagi kita menjauh dari fitnah, jangan malah mendekati. Fitnah itu harus dijauhi, bukan malah kita dekati. Dan diantara kiat penting juga dalam menghadapi fitnah adalah hendaknya bagi kita menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita, tidak gegabah dalam melontarkan ucapan dan tidak gegabah dalam men-share berita, ya, menyebarkan berita-berita. Hendaknya bagi kita tasabbut, tabayyun, ya, mengecek, tidak terburu-buru. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seorang yang fasik membawa berita kepada kalian, cek terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa. Ya, sekarang banyak orang, ya, karena sekarang zamannya zaman media sosial, setiap berita yang mereka dengar, setiap berita yang mereka baca, langsung mereka sebarkan. Ini termasuk kekeliruan. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menyampaikan, ya, setiap yang dia dengar. Tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita baca kemudian kita share semuanya, kita sebarkan begitu saja. Hendaknya kita mengecek pertama, kecek terlebih dahulu apakah benar apa tidak berita tersebut. Betapa banyak sekarang ini berita-berita hoax, ya, berita-berita yang tidak benar. Yang kedua, anggaplah benar, pertimbangkan apakah kalau kita menyebarkan mendatangkan manfaat atau malah membahayakan. Ya, harus dipertimbangkan segalanya, tidak gegabah. Makanya masalah-masalah besar hendaknya diserahkan kepada orang-orang besar, ya, tidak gegabah gitu. Demikian juga kita menjaga lisan kita.
Karena kebanyakan fitnah terjadi tatkala kita tidak mengontrol lidah kita. Ibn Abbas mengatakan innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu adalah pada lisan. Mendingan kita lebih banyak diam daripada banyak bicara. Kata Nabi, man somata najah, barang siapa yang diam dia akan selamat. Lebih baik diam daripada berbicara tapi ternyata omongan kita menyulut api fitnah, ya, perpecahan, permusuhan dan sebagainya. Makanya di antara kunci selamat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, amsik alaika lisanak walzam baitak wabki ala khuti'atik. Dalam riwayat Tirmidzi, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apa kunci selamat wahai Rasulullah? Beliau mengatakan apa? Pertama, tahan lidah. Walzam baitak, hendaknya kamu tinggal di rumahmu, nggak ikut-ikutan fitnah, ya. Dan yang ketiga, tangisi dosa-dosamu, karena bencana itu adalah fitnah itu terjadi karena dosa-dosa.